Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Arifsadina. Di sini saya akan mereview atau mengulang kembali cerita novel tentang Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan, karya Ihsan Abdul Qudus. Di buku ini menceritakan tentang seorang perempuan yang mengejar ambisinya di bidang pendidikan, terus karir, sosial, dan politik. Jadi langsung saja ke isi ceritanya. Jadi ceritanya itu dia seorang perempuan yang bernama Suad. Suad ini perempuan asli Mesir. Dia sejak kecil senang sekali dengan sesuatu yang berbau politik. Dia punya kakaknya juga perempuan, tetapi dia mempunyai perbedaan dengan kakaknya. Perbedaannya itu adalah si kakaknya sangat pandai dalam mengurusi pekerjaan rumah seperti ibunya, namun si Suat ini tidak. Namun Suat ini sangat pandai dalam bidang akademis dan organisasinya, dan dia juga aktif dalam pergerakan revolusi Mesir. Sejak SMA hingga masuk perkuliahan, dia sangat sering mengikuti demo atau pergerakan revolusi di Mesir. Kemudian setelah si Suat itu lulus dari bangku perkuliahan, dia mengejar gelar doktoralnya dan dia ingin menjadi seorang dosen. Kemudian setelah itu dia akhirnya menikah dengan seseorang yang bisa memikat hatinya, yang bernama Abdul Hamid. Sebelumnya banyak laki-laki yang menyukai dia karena dia adalah seorang wanita yang berparas cantik dan yang memiliki pemikiran yang hebat gitu ya. Tapi dia menolaknya. Dia menolak mereka, para laki-laki itu, karena dia masih mempunyai pemikiran bahwa mencintai adalah waktu luang, kata si Suad gitu. Tapi dengan kehadirannya si Abdul Hamid ini, akhirnya si Suad ini terpikat. Namun mereka ini sangat banyak perbedaan latar belakangnya, yaitu seperti Suad itu memiliki ambisi dalam hidupnya, namun si Abdul Hamid ini tidak, dan pekerjaan mereka pun berbeda. Seperti Suad adalah seorang dosen dan dia senang dalam sesuatu hal yang berbau politik, tetapi Abdul Hamid tidak. Namun dengan perbedaan latar belakang mereka berdua, jadi hal-hal yang bertolak belakang dengan mereka itu bisa menyatukan hingga mereka menikah dan dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Faiza. Ketika si Faiza ini lahir dan mereka mempunyai anak, mereka ini bercerai. Si Faiza ini tidak dekat dengan ibunya karena ibunya itu memiliki ambisi dalam dunia karir dan ayahnya itu memilih untuk menikah lagi. Jadi akhirnya si Faiza ini dibesarkan dan dididik oleh neneknya atau ibu dari Suad. Ketika si Suad dengan Abdul Hamid ini bercerai, karir Suad ini dia semakin berkembang atau cemerlang gitu ya. Seperti dia itu menjadi seorang pemimpin aktivis perempuan dan menjadi anggota DPR di Mesir. Ketika dunia politiknya bercemerlang atau berkembang, si Suad ini bertemu dengan laki-laki yang bernama Adir. Si Adir ini ingin mempersunting Suad, tetapi Suad menolaknya karena pemahaman si Adil dengan Suad ini sangat berbeda dalam dunia politiknya. Si Suad ini dia lebih memilih menjadi sosok yang netral dalam pemahaman ideologinya, namun si Adil ini pemahamannya yaitu anarkis. Akhirnya
mereka memilih jalan hidupnya masing-masing. Si Adil tidak menikah dengan siapapun dan si Suat menikah dengan seorang laki-laki dokter yang bernama dokter siapa ya? Dokter Kamal, yang ahli dalam bidang kesehatan dan dikenal di negara Mesir. Kecemerlangan Suat dalam bidang politik dan kecemerlangan si Kamal dalam bidang kesehatan tapi tidak memungkinkan bahwa rumah tangga mereka juga akan cemerlang gitu. Dan akhirnya mereka bercerai sampai akhir hayat mereka tidak menikah dengan siapapun. Dan akhirnya si Faiza ini dia tumbuh besar dan dia tumbuh seperti wanita yang tidak ibunya inginkan. Jadi si Suat ini menginginkan bahwa Faiza juga seperti dia gitu, yang mencintai politik, yang selalu mengejar karir gitu. Tapi si Faiza ini lebih memilih menjadi seorang wanita dan ibu rumah tangga. Dia tidak melanjutkan di perguruan tinggi, dia tidak melanjutkan wanita yang mencintai politik, dan akhirnya setelah dia lulus SMA dia menikah dengan seorang laki-laki. Mungkin itu saja cerita dari novel ini yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.